Mereka antara yang memberikan pengaruh guys ya. Bagaimana perubahan ini berlaku dan kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga buat semua teman-teman uncle. Guys, masih lagi terkait tentang kemenangan Indonesia U23 menentang Chinese Taipei dengan cetakan gol 9-0 guys. Jadi ini adalah satu situasi ataupun gairahnya pemain timnas kita untuk menjaringkan banyak gol di lapangan hijau. Dan kali ini guys, saya ingin melihat bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia U23 sepertinya Ivar Jenner dan Marcelino, mereka juga seharusnya kita jadikan sebagai beberapa pemain-pemain yang menjadi satu banyak pengaruh kepada pemain-pemain yang lain untuk dijadikan sebagai motivasi, dan pengaruh ini juga dapat merubah corak permainan dan sentiasa melakukan banyak peluang di saatnya mereka berada di lapangan hijau guys ya. Jadi ini salah satu buatkan perubahan citra sepak bola yang berada di Indonesia. Bagaimana perubahan ini berlaku dan kenapa ya, sepertinya pemain Marcelino ya, Ivan Jenner dan beberapa lagi pemain-pemain yang lain bisa menjadikan citra sepak bola itu menjadi banyak perubahan, dan kita akan lihat bagaimana ceritanya pada kali ini di video yaitu channel Gals. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yuk guys. Ivan Jenner, Genius Marcelino, antara pemain-pemain yang menjadi orang kata dikata-katakan seperti begitu guys, menjadi perhatian dalam menghadapi event kualifikasi Piala Asia U23. Coach Shin pada akhirnya membagi dua tim antara timnas senior dan U23. Nah, di U23 sendiri selain memanggil nama-nama pemain terbaik dari Liga 1, Coach Shin juga memasukkan nama-nama pemain keturunan dan juga board. Dan benar saja, keberadaan Ivar Jenner, Rafael Streit, Elkan Bagot, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand pada akhirnya membawa warna tersendiri dalam permainan timnas Indonesia. Tanya itu, keberadaan mereka juga mampu membuat permainan dari para pemain di Liga 1 menjadi terangkat. Sesuatu yang jelas membuktikan kalau emang kualitas aboard gak bisa bohong. Mantap. Mereka antara yang memberikan pengaruh guys ya, membuat perubahan corak permainan saatnya berada di lapangan hijau. Wow, terus gol guys. Timnas U23 Indonesia seperti yang kita tahu berhasil menang 9-0 atas China Taipei, di mana itu membuat peluang skuad Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 jadi sangat terbuka. Sebab di laga terakhir Indonesia sejatinya hanya butuh hasil imbang untuk lolos. Namun melihat kualitas yang ada, kok rasanya sayang banget kalau hanya ngincer hasil imbang. Pemain keturunan ya guys. Di ajang kualifikasi ini, Coach Shin secara mantap memanggil para pemain aboard seperti Ivar Jenner dan Rafael Streit yang main di Belanda, lalu Arhan di Jepang serta Marcelino di Belgia. Keberadaan mereka tentu saja diharapkan mampu membuat sistem yang diterapkan oleh Coach Shin berjalan efektif. Dan itu terbukti kok, dilihat dari statistik pun Indonesia unggul telak mulai dari ball position sampai jumlah peluang. Maka skor 9-0 sejatinya adalah hal yang sudah semestinya diraih Indonesia. Mantap. Jaringan yang ke-9 itu guys. Dari Pratama Arhan. Nah, terkhusus buat para pemain aboard, mereka semua tampil begitu luar biasa. Ivar Jenner misalnya, di mana pemain FC Utrecht itu mampu jadi metronom lini tengah yang sempurna. Visinya benar-benar luar biasa dibarengi dengan ketenangan yang dimiliki. Hal itu terlihat dalam proses gol yang dicetak Witan, Rio Fahmi, dan juga Marcel di babak kedua. Penuh dengan ketenangan ya guys, Ivan Jenner. Tengok tuh. Mantap. Kemudian
Kemudian Rafael Streit, pemain yang main di Rafael. ADO Den Haag itu, mampu menunjukkan kelasnya sebagai winger handal. Meskipun gagal penalti di menit akhir, namun satu golnya melalui aksi individu membuktikan dirinya emang penyerang modern yang punya masa depan indah buat Indonesia. Mantap. Rafael, pemain keturunan guys. Bisa walaupun gagal ya menjaringkan ketika penalti, tetapi itu sudah Selain bisa dua Belanda nampak. tadi, jangan lupakan juga peran Marcelino yang juga tampil Oh. menawan di lini tengah. Berbeda dengan Jenner, peran Marcel di sini lebih sebagai box to box, di mana itu mampu membuatnya bergerak sangat mobile. Selain itu, kualitas dan ketenangan Marcel sangat layak diacungi jempol. Hal itu terlihat dari 2 gol yang ia buat di laga kali ini. Uhuy, luar biasa. Berikutnya ada Elkan Bagot. Sungguh Indonesia Elkan sangat Bagot. beruntung bisa memiliki pemain yang satu ini. Sebab makin kesini penampilan Elkan ini makin tenang. Dan pembacaan benar. permainannya juga meningkat drastis. Dan di laga ini Elkan pun turut menyumbangkan 1 gol lewat sundulannya. Pun dengan Arhan, sang pengantin anyar ini mampu main cakep di sisi kiri pertahanan Indonesia. Berulang kali Arhan berhasil menunjukkan kalau level Liga Jepang emang tinggi. Sehingga walaupun di sana Arhan jarang main, namun tetap saja kemampuan Arhan jelas meningkat. Dan penampilan apiknya itu ditutup lewat sebuah no-look goal yang memastikan kemenangan 9-0 Indonesia. Benar. Pertama Arhan, antara orang yang terakhir menjaringkan gol di saat-saat menit terakhir sebelum dihentikan laga bagi perlawanan separuh masa yang kedua. Ya, terlepas dari apapun, sungguh ini adalah sebuah bukti kalau apa yang dilakukan Sinteyong benar-benar membuahkan hasil. Dan bagi yang masih nyinyir soal trofi berkedok suara masyarakat yang bahkan gak tahu masyarakatnya siapa, sekali lagi monggo dilihat. Kapan terakhir kali Indonesia bisa main cantik diimbangi stamina oke? Selain itu, sekali lagi Mbok Yo diingat juga, lolos ke Piala Asia level senior via kualifikasi, itu juga sebuah prestasi yang gak lagi bisa didapatkan sejak terakhir tahun 2004. Lalu motong generasi yang hasilnya terbuktikan membuat timnas U23 ini main dah kayak di level senior. Untuk itu, buat siapapun yang masih meragukan Sinteyong, tolonglah jangan membuat statement yang justru memperkeruh keadaan. Sama-sama kita dukung Coach Shin yang benar-benar merubah sudut pandang dalam bermain di timnas Indonesia. Mulai dari passing hingga presisi, semua wajib diapresiasi, bukan malah ditekan sana-sini demi kepentingan pribadi yang mengatasnamakan masyarakat. Benar-benar level internasional ya guys ya. Citra perubahan sepak bola Indonesia dengan masuknya semua pemain-pemain ya dari senior untuk memperkuatkan timnas Indonesia U23. Tuh guys, Bapak Erick Thohir. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video pernyataan dari channel Goals, di mana kita sama lihat ya bagaimana pemain-pemain keturunan dan juga pemain-pemain dari level 1 Coach Sinteyong memperlihatkan kebolehan beliau untuk membuat perubahan corak, bagi saya corak permainan lah ya, untuk memastikan pemain timnas Indonesia U23 dapat mencapai kemenangan bagi ya kualifikasi kelakon Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Qatar pada tahun 2024. Seperti Rafael, ya, Marcelino, pertama Arhan, Elkan Bagot dan sebagainya, mereka banyak melakukan babak-babak permainan yang sangat-sangat berbahaya kepada pemain timnas Chinese Taipei, dan hasilnya keberhasilan tersebut dapat memberikan jaringan dan membantu timnas Indonesia U23 mencapai kemenangan malam tadi. Dengan cetakan gol, mereka berpesta sebanyak 9-0 guys. Itu satu jangkaan yang sangat-sangat luar biasa. Dan bagi saya, dengan adanya pemain-pemain seperti ini, mereka banyak membuat perubahan corak permainan, karena level-level seperti mereka ini sudah orang kata kayak level-level internasional, karena mereka ni adalah dari liga-liga dari luar negara guys ya. Jadi itulah perubahan yang dilakukan oleh Coach Sinteyong. Kebolehan beliau mampu memberikan impak yang sangat-sangat luar biasa guys ya. Jadi ini satu strategik juga keberhasilan dari Coach Sinteyong untuk menjadikan satu perubahan corak permainan ya, daripada apa yang mampu pemain-pemain yang dari level 1 masuk ke dalam pemain timnas Indonesia U23. Jadi guys, apapun, semoga timnas Indonesia U23 terus mencapai kemenangan ya, menjadi juara dalam grup dan terus lolos ya ke
Piala Kelayakan Asia guys ya, U23 yang berlangsung di Qatar 2024 ya. Jadi apapun ini salah satu babak yang hasilnya kita nampak pemain-pemain yang dimasukkan oleh Coach Sinteyong mampu memberikan impak dan juga corak permainan itu guys sangat-sangat berubah ya. Itu adalah pendapat hasil apa yang saya lihat ya malam tadi guys, sangat-sangat luar biasa itu yang mampu saya ungkapkan karena ia bisa mencapai satu kemenangan jumlah cetakan yang sangat-sangat besar guys. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Ya silakan tulis di ruangan kolom komentar ya sekiranya ada pandangan dan juga komentar kalian. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.